Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menjalam menjawab salam wajib, bos. Ya coba tadi kamu gak kerungkan iki acting toh. Yang disebutkan dalam syair, ala latana lul ilmah illa bisittatin. Oh my god. Wow. Kan lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Rek, kembali lagi di channel kami podcast Infrim Fatul Muin. Tepuk tangan dong. Oke. Jadi di podcast kita kali ini tentunya tidak akan luput dari pembahasan yang bermanfaat dong teman-teman. Jadi pembahasan kita kali ini bertema tolabul ilmi. Tahu gak sih apa itu tolabul ilmi? Tahu dong pastinya. Waduh, tolabul ilmi. Kok rodok medeni? Tahu pasti kan kita mencari ilmu dong. Oh iya sih. Ya jadi tolabul ilmi yang akan kita bahas kali ini tentunya tidak akan saya bahas sendiri dong. Membutuhkan teman bicara dan ngobrol. Maka dari itu sebelum kita melangkah ke dalam mengenai pembahasan yang luas, kita perlu mengenal satu sama lain. Oke, sebelum kalian mengenal narasumber yang sudah saya undang di podcast ini, pastinya kalian harus mengenal saya dulu dong. Perkenalkan ya, nama saya Kamil Tudaya, biasa dipanggil Kamil. Saya dari kelas 12 Desain Komunikasi Visual semester akhir. Jadi saya sudah hampir lulus ya. Mungkin podcast ini adalah podcast yang akan sangat bersejarah dalam hidup saya teman-teman. Waduh, kok kali bersejarah gitu aja. sih. Oke, gak usah basa-basi ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalian karena sudah mengenal saya, maka sepertinya kalian perlu deh mengenal narasumber yang sudah saya undang. Coba dong Mbak Nuril, bisa Anda perkenalkan diri Anda? Aduh, gak usah ngomong Mbak Ra. Piye? Ngomong apa ini? Kan lebih sopan itu kayaknya. Ya kita kan sebaya, ndak usah Mbak lah, ndak enak. Sebaya lah, iya. Sebaya, Rek. Kerungunnya ndak enak. Enggak apa-apa wes, lanjut. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman. Biasa. Mau aku udah oleh, aku enggak oleh, marah. Ini mas dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Wingi aku, saiki aku jadi arek. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Nuril Fahmi. Seperti biasa ya, saya dipanggil Nuril. Ya, saya dari kelas 12 semester akhir, kelas DKV Al-Muin. Semester akhir semua nih. Desain Komunikasi Visual. Oke, sudah kenal kan? Saya Kamil dan bintang tamu saya Dwi. Capek ya? Iya. Basa-basi dari tadi. Agak capek. Ayo dah. Padahal mek perkenalan loh. Iya, mek perkenalan. Basa-basanya. Dawane sepanjang jalan hidupku. Iya. Hidupmu. Hidup kita. Ya wes lah. Wes ya. iya. Oke, penonton, karena kita sudah basa-basi dari tadi, alangkah baiknya kita kembali lagi ke tujuan utama kita. Ayo kembali. Kembali pembahasan utama yang sudah saya katakan tadi, yaitu dengan tema Tolabul ilmi. Cek. Ya, bagi mereka-mereka yang masih tolabul ilmi, yang masih mencari ilmu, wajib deh kayaknya ya nonton podcast Wajib kita hari dong. ini. Soalnya Wajib banyak nonton. wawasan tentang bagaimana Mencari ilmu, coy. ya bagaimana adab-adab mencari Wajib ilmu nonton, atau wajib dengerin, wajib memahami. wajib mengamalkan juga, jangan lupa. Wajib semua pokoknya. Soalnya kata guru saya, kalau kita belajar ilmu tanpa mengamalkannya itu percuma. Pokoknya Gitu. keren nih. Iya, dawuhnya nyai loh. Masa gak ero? Ya kalau kita pasti Mbak Kamil tahu ya. Guru Bes. se. Apa maneh? Ojo ngomong basa-basi maneh. Enggak. Guru saya. Guru kami, guru Guru kita. kami ki akeh loh. Enek Guru kiai, kita. enek nyai, enek gus, enek ustadzah.
Ya pokok guru. Ya wes, Guru. Ya, guru. gimana Jare? Seperti kalau kalau kita itu mengamalkan suatu ilmu, salah. Kalau kita kalau kita tolabul ilmi, mencari ilmu atau menimba ilmu tanpa ada prakteknya, tanpa ada pengamalannya dalam hidup itu ya sia-sia gitu. Sia-sia banget ya. Iya, sia-sia. Oleh kesele, oleh hake biayai, tapi nggak diamalkan gitu. Kan kita kan Buang-buang tujuannya waktu aja. betul, tujuannya kan mencari ilmu kan untuk menjadi lebih baik ke depannya kan Rek, gitu ya. rungokno rek. Gitu, Ini Rek. motivasi ter apa? Terbaik, termantap, terjos, tertop up. Kok top up? Perlu disematkan motivasi hari ini perlu Kok disematkan. top up? Oke. Ya, Jadi jadi bagi kalian adalah ini tamparan besar, tamparan santa. wes ya. Ya. Aku dari tadi jadi tok iki. Iya wis. Kasih situ. Serius jadinya hari ini serius. Jadi lanjut kita serius ya Rek. Kita akan masuk pada pembahasan talabul ilmi yang sudah kita ringkas referensi-referensinya dari kitab lengkap. Pada kitab, tebak dong kitab apa? Kitab Ta'limul muta'allim. betul banget. Kitab Ta'alim Muta'alim. Beri tepuk tangan dong untuk narasumber kita. Alhamdulillah. Ini soalnya kitab itu yang kita pelajari ya di dalam pondok ya di pesantren. Meskipun Pasti di pesantren lain juga Ya, pasti belajar dong. ya. Iya dong. Soalnya kan seorang santri masa enggak tahu adab-adab gitu ya. Enggak tahu ilmu-ilmu tentang tolabul ilmi gitu. Jadi ya wis, ayo undangan. Tapi sebelum melangkah jauh nih ya, kalian tahu nggak sih kitab Ta'alim Muta'alim itu dikarang oleh siapa? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu dong. Tahu nggak? Tahu. Siapa itu? Syekh Azhar Nuji. Siapa? Syekh Azhar Nuji. Oh, Syekh Azhar Nuji ya. Sebenarnya saya tahu, tapi saya cuma mau ngetes kalian. Kalian tahu nggak sih ke pengarang kitab Ta'alim Muta'alim itu? Ternyata narasumber saya tahu kalau Ta'alim Muta'alim itu dikarang oleh Syekh Azhar Nuji. Oke, karena kita sudah tahu mengenai kitab itu, alangkah baiknya lagi kita Alangkah membahas ya. Jadi topik utama pembahasan kita itu adalah apa aja sih syarat-syarat seorang siswa baik diniyah ataupun formal itu mencari ilmu. Syarat-syaratnya. Ya syarat-syaratnya. Menurut Mbak Nuril ini gimana? Kok Mbak sih? Aku Oh kesel ya gitu loh, Mbak. Nuril lari. Bos. Iya bos, aku karyawannya ya. Soalnya bau-baunya aku yang sukses. Iya. Oh bau. Masih bau aku harum-harumnya. Oke. Dar. Jadi menurut Mbak Nuril itu apa aja sih? Kok Mbak sih? Oh lali. Kesel aku. Aku kesel guys dari celuk Mbak. Iya. Padahal Diceluk bos. Kita sekelas Bos. ya. Iya. Kalau teman sebaya itu gak asik panggil-panggil Mbak gitu ya. menurut Nuril apa aja sih syarat-syaratnya mencari ilmu? Kok aku sih? Kan kamu narasumbernya. Iya. Pakai nanya lagi. Nanti dipotong aja ya, dipotong. Iya gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai pencari ilmu yakni tolibun, seorang murid yang mencari ilmu ya. Pilih murid. Kak kesel aku iki Kak. Kok ono host kayak ngene rek Kak. Ayo. Nah, jadi syarat utama yang harus dimiliki dalam diri seorang pencari ilmu itu adalah niat, ya. Oh, niat. Kalau niat itu nggak ada, apa jenenge? Contohnya dipaksa orang tua, gitu kan bukan niat dari diri Iya sendiri. emang berarti kebanyakan kayak gitu ya. Iya, kebanyakan gitu. Kadang mereka masuk ke pesantren kan kebanyakan dipaksa orang tua, Iya. keinginan orang tua gitu ya. Kadang juga ada yang pengen masuk tapi orang tuanya gak setuju. Iya, Kok gitu. aku nulis kebalikan? Teman saya, ya Allah. Ya Allah teman, Samian punya teman yang kayak gitu keadaannya. Iya, ada di rumah. Nanti boleh sepil ya nanti ya. Jangan dong, Enggak ceritanya toh, cerita bukan orangnya. Ya, apa jaring kuis. Yes, lanjut. Ya. Gimana nih gimana? Ya, jadi katanya kok katanya sih. Aku kesel. Kataku. Jadi niat itu adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh Oleh saya. Enggak lah, duduk kamu oleh seorang pelajar gitu. Karena tanpa niat ya kita nggak akan bersungguh-sungguh dalam mencapai apa yang kita
impikan gitu. Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim tadi ya. Ya. Ya, karangan Syekh Az-Zarnuji 6 syarat. Ikan kapan bisa. Nah, karena hal itu Syekh Az-Zarnuji menyebutkan dalam kitab karangannya tadi Ta'limul Muta'allim bahwa ada 6 syarat orang yang menuntut ilmu. Oh, ada 6 ya? Iya, ada 6. Enggak lebih. Aja jadi lebih-lebih no. Kurang. Kamu musonet ta? Wes 6 wes ya. Ada 6. Yang dalam syair asik syair nih. Bersyair guys. Syairnya bunyinya gimana? Tahu nggak? Nggak tahu. Kan saya pengen tahu dari sampean. Yang dikumpulkan dalam syair ala tanalul ilma bisittatin saun bika amajmu'iha bibayanin. Apaan? Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Wah, keren nih narasumber kita. Beri tepuk tangan dong. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat ya. Iya, alhamdulillah. Pengen deh Kalau boleh punya tahu ilmu berapa yang sih bermanfaat. tolabul ilmunya Nuril sampai saat ini? Berapa Kalau- tahun maksudnya? Berapa tahun? Ya kalau sekarang 6 tambah 6 12 tahun. 12 Tapi kalau tahun. iya keseluruhan dari Dari MI, SD. dari MI, Dari SD. iya dari M kan tolabul ilmi, MI juga Oh, tolabul iya, iya. ilmi TK kan. enggak sih? Hah? TK enggak? TK. Ya wes, TK enggak masuk kan? Oh gak gampang TK. TK, Paling- SD, MI. Oh, Iya. TK 2 tahun berarti berapa tahun? Boh, 2 tahun berapa tahun piye? Iya TK-nya 2 tahun, saiki 12 tahun sekarang. Oh, Aku kan berarti sudah 14 kelas 3 SMK 14 guys. tahun, cek. Inilah Alhamdulillah. ilmu yang didapatkan oleh 14 tahun talabul ilmi. Rek. Mek ngene. Adalah talabul ilmu. Bla bla Iya, bla bla. tapi koyok suket di ide-ide. Ya, Tapi kalau masuk ke pesantrennya masih 3 tahun jalan. 3 tahun, Mbak. Iya. Tapi ilmunya sudah banyak. Ih amin ya Allah, amin. Aku 3 tahun, apa kabar dengan panjenengan yang bertahun-tahun? Saya 6 tahun loh. ya kan banyakan sampean be aku. Oke. Setelah berhenti bahas kelas, kita lanjutkan pembahasan tentang niat barusan. Setelah syair dilafatkan, mungkin apa adakah pembahasan lagi mengenai niat? Sudah. Sudah. Ya Allah, ya gak ngerti. Penonton gak ngerti apa yang dimaksud latanalul ilma tadi. Oh, itu bukan niat, Mbak. Oh, itu apa? syairnya 6 syarat menuntut ilmu alah, tadi. iya, iya, Niatnya ngerti, kan ngerti. udah dibahas tadi, sih. Kok iso niat maneh, Rek? Iya, dimaknain. Iya, dimaknai wes. La tanalul ilma, tidak ala, ingatlah Allah. Jadi dalam syair ini kita harus mengingat-ingat kalau 6 syarat ini tidak ada dalam diri kita, maka hati-hati. Tanda pentung, hati-hati, jeng jeng Hati-hati, Rek. jeng, Para penuntut hati-hati. ilmu, para talabul ilmi, hati-hati. Ala, ingatlah, la tanalu, tidak akan mendapat al-ilma kepada ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat yang tadi. Saundika. Pertama adalah kecerdasan. Oh, harus cerdas dulu dong. Ya enggak gitu, cerdas di sini dibagi menjadi 2. Cerdas tuh apanya pinter? Akan berpikir, Bu. intinya cerdas sama pinter Enggak. tuh beda ya. Beda, iya. Kalau orang cerdas itu pasti pikirannya bagaimana aku bisa menuntut ilmu kapan saja gitu. Nah, itu orang cerdas. Karena kan kalau pinter, ya pinter aja gitu. Ya, katanya tadi Bandel bilang kalau Ojo Mbak. ya Nuril. Katanya tadi Nuril bilang cerdas itu dibagi 2. Iya. Kalau boleh tahu apa aja tuh, spill dong. Itu ada yang pertama adalah kecerdasan yang diturunkan langsung oleh Allah. Masya Allah. Contohnya ilmu? kayak saya pernah tahu sih. Apa? Pengarang kitab yang sangat apa ya? Ilmunya Apaan itu Loh. pernah dengar sih apa ceritanya Imam Syafi'i? Oh iya, Ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ya, gurunya Imam Syafi'i. Iya. Nah, itu saya pernah dengar ya kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i itu salah satu guru dan murid ya. Iya.
Dan Imam Syafi'i Seorang pasangan. berguru pada Imam Malik. Ya. Ternyata ada satu cerita bahwa waktu itu ketika Imam Syafi'i sudah pintar, sudah tahu banyak ilmu, akhirnya Imam Syafi'i membuat sebuah kitab Kitab. nahwu. Oh iya. Dan ternyata Nahu. ya Bukan kitab fikih. nahwu cuy. Oh nahu. Jadi. Nahwu. Oh iya. Dan ternyata Rek. kitab nahwu itu banyak orang yang mengatakan bahwa kitab nahwu itu mengalahkan kitab karangan milik Imam Malik. Masya Allah. Nah dan dari tabarakallah. itu tahu nggak sih Imam Syafi'i mulai ada rasa ada rasa rada iya sombong, Iya. mendur, yang pada akhirnya meninggi. Iya tiba-tiba tinggi hati. iya gitu ya. tinggi hati gara-gara dia ngerasa Dia, kitabnya itu sudah ngalahkan Lebih. dari gurunya gitu. Lebih dari guru. Dan kitab yang dikarang Malik waktu itu adalah kitab Alfiyah. Alfia. Ya, Iya. yang saat ini masih banyak tren ya di pesantren-pesantren. Ternyata saat keadaan itu Imam Syafi'i mulai merasa bangga. Tiba-tiba saja Allah langsung mencabut ilmu yang ada pada Imam Syafi'i. Alhamdulillah ya Allah. Kasian banget alhamdulillah. dong belajar bertahun-tahun ternyata Iya. ilmunya dicabut hanya Ilmunya gara-gara dicabut, gitu. terus kembali lagi enggak? Ya enggak tahu sih ceritanya selanjutnya itu saya enggak tahu. Tapi mungkin Tapi cerita mungkin itu cara pengembaliannya mungkin dengan rasa menyesal kah? iya mungkin berdoa dong. Iya pasti. Ya, apa sih? Iya. Ya cerita Oh itu aku tahu. Dari ridho gurunya kembali. apa? Dari ridho gurunya. Oh dari ridho gurunya. Iya sih. Mungkin Imam Malik sakit hati ya. Habis itu so minta maaf. tahu. Iya kan? Habis itu minta maaf diridhoi lagi gitu kan. Gitu maksudnya. ta. Oh masa koyo embo. Intinya dari cerita itu mengajarkan Banyak kita, pelajaran, menyadarkan banyak kita pelajaran. bahwa ilmu itu sebenarnya datang dari Allah, Rek. Iya, Ya, betul. sebenarnya ilmu yang kita punya itu sebenarnya datang dari Allah. Perantaranya. Contohnya itu wes, Allah bisa mencabut kembali ilmu yang sudah Allah berikan. Iya, Itu Masya pembuktiannya. Jadi Allah maha segalanya. iya, Iya. tapi gimana ya? Kan ilmu datang dari Allah kan. Iya. Kan ada dua. Dari Allah sama Dari diri sendiri. Maksudnya diri sendiri itu kayak usaha. mencari, ya. Oh, dicari. Mencari, berusaha gitu. Ya oleh Kak berusaha masa oleh ilmu. Ya makanya Kecuali itu. jadi wali oleh ilmu. Ndak, wali belajar pisan. Iya, tapi kan Tapi kan ada ajaib. anak mukjizat. Iya, mujizat. Ya, kan katanya Nuril tadi ilmu dia bagi dua. Iya. Dari Allah dan juga usahanya diri Diri sendiri. sendiri. Alhamdulillah syarat pertama kita sudah tahu ya, yaitu apa wes tadi? Apa wes syarat pertama? Kecerdasan. Oh, kecerdasan. Padahal saya pasti bahas. Ya, kecerdasan. Kesimpulannya kecerdasan dibagi dua, kecerdasan yang didatangkan dari Allah atau yang diberikan dari Allah, dan yang kedua kecerdasan dari diri sendiri yaitu usahanya. Kemudian yang kedua adalah jeng. Jeng. Apa tadi Mas? Zakain wahirsin adalah Wahirsin. kemauan atau semangat. Dalam kurung bersungguh-sungguh. Bahasa bakunya itu bersungguh-sungguh yang kita sering tahu kan ya bahasanya ya pepatah mengatakan juga manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan memperolehnya. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh adalah salah satu modal terpenting untuk kita menuntut ilmu. Modal penting. Terpenting. Bukan duit modal pentingnya. Enggak, bersungguh-sungguh dulu. Duit ada di nomor berapa? Duit ada di nomor 5. Oh, nomor 5 jauh banget ya. Jauh. Tapi kayaknya kalau dari dohirnya ya, Iya. kalau gak ada duit gak jalan. Apapun itu sepertinya gak ada duit Iya, gak jalan. uang segalanya. Tapi ternyata ilmu enggak seperti itu, guys. Ilmu mahal, tapi yang termahal adalah niat dan kesungguhannya. Oh, gitu. Jadi biaya duit itu ada di nomor Rodok memburi, guys. Rodok Biaya itu memburi. rodok memburi. Soalnya sungguh-sungguh dulu. Kalau kita percaya pasti didatangkan sendiri. percaya kepada Allah tentunya. Jangan percaya kepada siapa-siapa. ya. Enggak ditetek. Ya guys, aku baru digegeri operator, guys. Boleh ngotek-ngotek iki. Ya. Jadi syarat yang kedua itu adalah manjada wajadah, bersungguh-sungguh. Manjada Rek. Nah, kalian bersungguh-sungguh pasti akan dapat.
meskipun sesulit Sesulit itu, apapun ujiannya. jalannya ilmu tuh memang sulit, Rek. Iya. Berbelok-belok gak lurus. Lek jalannya ilmu lurus, semua orang pasti akan menjadi ilmu. Semua Buktinya, orang pasti berilmu. buktinya sekarang. Buktinya wes, buktikan wes. Yo iyo apa buktinya? Ya, lek jalannya ilmu lurus, pasti semua orang itu iya aja gitu nuntut ilmu. Iya. Apa ya? Ndak keberatan. Ya Kan pasti. contohnya mondok wes ya. Iya. Lek- Mondok kan sumber ilmu. Ya, bukan sumber ilmu, coy. Iya kan maksudnya. Ya maksudnya. Mondok itu celingi cara yang paling ampuh untuk mencari ilmu. Oh iya gitu Ya, maksudnya. dibandingkan dengan sekolah formal di luar. Ya karena kan ya mondok itu kan mayoritasnya kan membahas soal agama-agama Ya. gitu maksudnya. Saking mondok mencari ilmu di mondok itu gampang dalane, gak usah mikir, gak usah butuh duit akeh, gak usah apa ya? Gak usah belajar. Ya gak usah belajar. Gak Penting usah mondok niat. oleh ilmu, semua orang pasti akan mondok. Itu. Betul. Buktinya sekarang di pondok itu susah. Ya, jarang banget ada siswa cari apa ya? Anak-anak zaman sekarang itu yang mau Sulit. mondok. Sulit untuk Apalagi di pesantren. Gen Z saat ini. Aduh. Kayaknya non banget sih ke mondok. Betul. Soalnya selain jamet katanya mondok itu Jamet iya, jamet outfit, jamet pokok udet segala macam udet. jamet di zaman Gen Z ya katanya. Iya. Tapi sebenarnya kita gak jamet. Tapi sebenarnya santri itu segalanya ya. iya, Bisa segalanya. apapun itu menguasai. Ya tapi ainunnya mereka aja gak lihat. Ainun, kok Ainun? Gak sopan liat ngomong motor. Ainun. Meripat. Ainun. Bu Ainun. Gak bermaksud Ibu Ainun loh. Aduh, astagfirullah, maafin Bu. Tapi ainunnya mereka aja gak menyadari bahwa kita itu para santri itu berperan aktif banget di dunia ini. Iya, betul. Kok di dunia ini sih? Di zaman iyo. ini, di zaman. Contohnya, tahu gak sih Apaan tuh? amanat pembina waktu Hari Santri kemarin? Iya. Yang katanya ya, yang dawuhnya itu kalau tren yali-yali yang dibikin oleh para santri itu menghancurkan, memusnahkan, memusnahkan mematikan. tren sekop-sekop. Ya, Aduh, kok sekop-sekop sing dia apa tren apa? Ya ininya Tren kebarat-baratan itu Iya, loh guys, tren. yang rodok seksi-seksi gitu. kan dari tren yali-yali membuat kita para para ciwi-ciwi, para iya, ciwi-ciwi. tentunya bagi para ciwi-ciwi untuk membuat vibes yali-yali kan. Iya. Kalau yali-yali itu kan tutup aurat, jubahan, kudu syar'i kayak gitu Rek. Tahu gak sih tren yali-yali Rek? Yali-yali Pasti tahu. mugrong ngono loh. Aduh, kamu geram. Gak jelas soalnya. Ilinya aku tuh Mek. Ya, Yali-yali itu namanya lirik dugong. Hah? Lirik dugong. Oh, lirik dugong. Iya. Lirik aslinya? Gak tahu. Gak tahu juga. Yali. Intinya, oh. Dorong. Gak tahu wes. Kesel wes. Oke. Terus coba deh, yang lanjutkan syarat deh ya. Ya, lanjutkan Ya, syarat. lanjutkan Tiga. aja. Syarat ketiga, masa nggak tahu? Panitia. Kita kan sama-sama tolabul ilmi tentang kitab Ta'limul Muta'alim itu. Yes, aku bahas ketiga ya. Saya tak pikirkan saya pertama kecerdasan, kedua sungguh-sungguh, ketiga biaya. Turun. Oh belum ya. Ya saya tak mikir ya. Gantian. Saya pertama Ya. tadi kecerdasan. Terus? Kedua manjada wajada atau Bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. Terus yang ketiga? Ketiga adalah. Adalah. Aku hilang. Golek file. Aku Golek file. hilang. Bahasa Arabnya sabrun, yakni sabar. Aku tahu Rek. Alhamdulillah. Ya jadi masih sabar. berfungsi. Aku ya jelas deh ya. Iya. Aku ya. Iya. Jadi sabar. Kita tuh perlu sabar dalam talabul ilmi, dalam mencari ilmu. Iya. Because mencari ilmu itu ya cariku tadi Rek. Mencari ilmu jalani blenggok-blenggok gak pasti lurus gitu. Ada sih lurusnya, tapi mesti sehabis lurus tuh akan belok lagi ataupun sebelum lurus itu ada belok-belok. Intinya segala sesuatu itu pasti akan ada jalan belok-beloknya, bukan hanya menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu kalian gak perlu heran kalau jalannya itu belok-belok. Ya ada waktunya sih kita itu menjadi orang lelah. Tapi dari lelah itu jangan menjadikan kita putus asa.
Iya. Dari lelah itu justru harus membuat diri kita itu menjadi lebih semangat, menjadi motivasi. Karena ada pepatah mengatakan bahwa kesuksesan itu hadir atau tumbuh dari banyak kegagalan. Tuh. Pernah dengar nggak? Kegagalan adalah salah satu cara untuk menjadi sukses. Jadi kalau kalian gagal dalam menuntut ilmu, gak perlu khawatir, gak perlu putus asa, gak perlu rendah diri. Karena jadi pepatah tadi, jadi pepatah itu kalau mau sukses itu mungkin kamu pepatah. Iya. Aku santri. Masya Allah. Santri. Kok santri sih? ulang. Santri Fathul Muin. Dari kegagalan tadi memberikan banyak sekali pelajaran yang pelajarannya itu otodidak. Ya, bagi diri kita sendiri. Bukan pelajaran dari guru ke murid, bukan pembelajaran dari orang tua ke anak, bukan. Tapi pembelajaran dari kita sendiri. Kesabaran. Kok sabar? Gagal. Gagal. Ya, kan kita ngomong gagal sih, mari ngono, sabar kuncinya ngono. Jadi setelah kegagalan sama itu terjadi, gak usah negatif thinking. Positive thinking aja. Yang perlu kita lakukan hanyalah sabar dan kembali ke syarat nomor 2 tadi, yaitu sungguh-sungguh. Jadi sabar. Jadi sabar dan bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya apapun yang ia mau. Gitu. Bukan hanya dalam talabul ilmi sih, dalam hal-hal lain kalau dia bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Contohnya ya, saya punya nih banyak teman ya di pesantren yang katanya mereka itu punya banyak mimpi. Mimpinya ya mimpi anak remaja sih biasa. Mimpinya itu pengen punya HP, pengen punya laptop, pengen punya sembarang yang berbasis remaja ya. Mimpinya itu cuma punya fasilitas. Tapi meskipun mimpi mereka kecil, tapi mereka itu manja-wajada banget gitu. Apapun yang mereka mau harus mereka punya gitu. Betul. Jadinya mereka itu tahu nggak sih ngapain? Itu yang dialami tahu oleh nggak saya. Ngapain? Oh kamu pisan? Iya, biasa kamu pisan, aku ngerti. Tapi wajada nggak sih? Manjada-wajada dong. Ya kan sudah manjada. Iya. Wajada nggak? Ada sebagian. Sudah. Iya. Oh masih separuh. Sebagian. Ya, kalau teman saya itu tahu nggak sih gimana? Gimana tuh? Dia tuh manjadawa banget, manjada banget, effort banget ya, Iya. mau ngedapetin. Se-effort itu. Effortnya itu. Pengen apa sih? Ingin HP. Oh HP. Ya Allah, aku teringat sesuatu. Stop, aku selesai ngomong. Ya. Jadi karena pengennya HP, dia itu sampai ngenabungin uang jajannya 1 bulan cuy. 1 bulan cuma 200, tahu gak sih dia nabungnya berapa 1 bulan itu? Perkiriman dia nabung 180. Duh, kredit piro berarti? Piro? Karek 20.000. 20 ya. Ya, dia 20.000. 20 dalam 1 bulan 20. Ya, itu adalah bentuk manjadanya dia ya. Iya manjada banget dong. Sampai ya yang lain tuh jajan, yang lain nongki bareng pakai jajanan. Mungkin aku kenal. Enggak. Jangan disebutkan namanya, takut di sini. Bukan Ayu sih sebenarnya, tapi kan nanti orangnya isin. Ya. Soalnya pengorbanannya untuk HP padahal. Ya, kalau pengorbanannya untuk pembayaran pondok, untuk biaya tolabul ilmi, pernah enggak? Pernah apa? Pernah ngalami? Enggak, si dia, siapa itu? Oh, enggak tahu. Lo enggak tahu. Saya tahunya itu cuma. Tapi kalau masalah pembayaran pondok itu kayaknya enggak sih. Enggak. Orangnya cukup, tapi kalau keluarganya itu berkecukupan, tapi kalau masalah HP kan itu kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi kan. Yang mana mungkin sih tahu letak dong. Masa mau minta ke orang tua gitu. Jadi dia effort sendiri buat beli HP. Dan akhirnya wajada juga setelah 1 semester di pondok dia dapetin Masya HP. Allah, tabarakallah. HP-nya tahu gak sih HP apa? HP apaan tuh? HP Oppo Reno. Oh,
Alah. Pas tren-trennya dulu itu. Iya, iya. Kan umurnya Iya. dulu kan kayak Iya, hampir menyamai IP. iya iPhone. iPhone. Hampir menyamai Tapi lek saiki kayaknya enggak ya? HP apa jadi HP Apple, HP Apple. Apple mari dicopot itu ya. Oh, pantene yo. Merek iPhone jangan lihat. Wes. Jangan lihat konten ini. Wes aku katanya cerita pisan aku katanya cerita. Jangan cerita. Kisah manjada wajadane aku yo, tapi enggak wajada. Enggak wajada. Enggak wajada. Cuma jada toh. Iya. Aduh, gimana itu katanya? Tapi aku izin soalnya apa-apa. berkenaan apa jenenge? Berikian mbek kamu soalnya. Beropoan. Beriki ngene berhubungan seorang diri Kamila Iya, Tezaiyah. Iya ceritanya coba. Masa gak ngerti sih? Aku isi tuh cerita. Kan biar termotivasi gitu para penonton. Ya jadi kapan itu ya? Kapan itu yang kamu kalau Mel Kak aku isi. Sing gimana? Sing itu loh. Sing tolabul ilmi nang Neng apa? nang luar kota itu kan salah satu manjadanya aku. Manjadanya atu itu ini, Rek. Malah gak enak sih aku. Ya, Ya, aku paham. ya tapi Auto itu kan. perlu nggak sih diceritakan? Nggak usah dah. Ya. Cerita itu terukir di tahun 2023. 23 guys, iya guys ya awak elengi aku Rek sampai nangis. Kamu nangis? Iya. Ya aku salah sih. Aku nggak embrace imperfection diriku. Soalnya aku mengaca pada latar belakangmu sing pantaslah mendapatkan itu semua. Enggak, stop berhenti. Aku pikir aku ya sih. Pikir aku juga pengen lah koyo ngono. Aku pengen dipercaya koyo ngono. Aku pengen dikirim ke sana. Aku pengen membawa nama baik lembaga gitu. Tapi ya kalau qadarullah bukan itu yang terbaik untukku menurut Allah. Ya kadang gini. Jadi ya. sabar aja. Ya, sabar. Terima aja. Sebenarnya nggak apa-apa. itu meskipun kelihatannya bukan ujian, Rek, tapi itu sebenarnya ujian. Iya. Menguji diri kita gimana ya? Kayak semakin menginsecurekan ya. Iya, Kelihatannya menginsecurekan. kelihatan dari diri sendiri. Tapi padahal di balik itu semua banyak sih orang lain yang menilai bahwa insecure-nya kita pada diri kita sendiri itu sebenarnya sedikit Paling lah. rendah. Enggak, maksudnya keburukanmu tuh. Oh, iya, Katanya orang lain tuh gak ada gitu. Iya. Malahan kamu tuh kayaknya dari di mata mereka itu kamu tuh wow, kamu tuh aktif dan sembarang. Tapi kalau masalah itu tadi ya, bukan takdir sih mungkin. Karena semua itu kan tergantung takdir. Dan mungkin saja kan, dari itu kamu tidak ditakdirkan pada ya yang sudah dikatakan itu, tapi ditakdirkan pada momen-momen lebih besar selanjutnya. Tahun 2023 meresah. 2023 meresahkan. Ya aku sampai tukar cerita be seorang Kamila tuh anaknya Pak Sulaiman ini lo guys. Aku pengen kayak kamu, aku gini. Kabeh tak omongno yo sampai nangis ya wak isine. Tibanya Allah menjawab bukan itu untuk saya yang terbaik Ya, gitu. mungkin, Jadi ya aku sadar aku kok bisa sih memaksakan yang bukan untukku gitu. Asik masuk. ya mungkin Endi kamerane kirek sing endi rek? ya mungkin apa ya? Kan Allah itu maha tahu ya. Allah itu maha alim. Jadi yang tahu dari awal sampai akhirnya itu cuma Allah. Iya. Jadi gak usah sok-sok tahu gitu. Ya tapi kan setidaknya aku punya cita-cita, aku punya keinginan, Iya. aku juga punya usaha loh waktu itu. Tapi ya itu tadi bukan yang terbaik menurut Allah. Saya pengen bilang sih. Gak apa-apa. Tunggu ya. Ya. Kan kamu pengen kayak aku waktu itu ya kan dikirim ke sana belajar laptop dan waktu itu aku belajar tentang web design. Dan ternyata kamu tahu gak sih? Apaan tuh? Saya tuh mati-matian ya belajar 1 minggu di sana. Iya. Nah, sudah sok serius, sok sibuk, sok ngerti. Kok sok sih? Kok sok? Iya, saya Memang. nggak pantas sih di sana. Saya memang di sini gimana ya? Menurut saya itu bisa, saya
mau Iya, mampu lah. saya punya skill gitu ya. Iya. Ternyata setelah saya dikirimkan ke dunia sana, Waduh, kan dikirimkan. saya sudah 6 tahun ya di dunia tertutup ini, di Iya, pondok ini di saya tuh pesantren. gak kenal orang luar, gak Iya. sering gimana ya, gak pinter beradaptasi gitu ya. Balau Ternyata jadi ya, dan ternyata saya cukup capek sih, cukup menyesal karena kok menyesal sih? iya, jadi ceritanya gini, saya tiba-tiba di sana down, saya gak tahu bersosialisasi, gak tahu adaptasi, dan kebetulan sekali saya tuh pakai cadar sendiri, tahu gak sih? Saya pakai Iya, cadar. gak apa-apa kan muslimah. Iya, tapi kan kayak saya tuh Iya, masih belum seorang kuat diri. iman. Di sana sudah banyak anak-anak dan saya tuh saya gak dibarengi coy, saya bangku sendiri. Saya di kelas tuh duduk sendiri. Karena mereka itu semua pada segan ke saya. Dikira itu saya orang apa ya? Iya. Ya kayak orang Syiah, kayak orang apaan itu yang mereka keras. Mungkin gitu sih menurut mereka. Jadi mereka itu gak mau duduk sama saya. Saya duduk sendirian sampai saya tuh ke penjelasan mentor saya waktu itu tuh gak ngerti. Soalnya mentor saya jelaskan pakai bahasa Inggris. Aduh. Untung gak rono. Nah itu dibalik sama itu mungkin kamu itu gak di Iya, mungkin Iya. bukan, biar kamu gak Kemampuannya. dapat takdir kayak saya juga gitu. tapi suatu kebanggaan loh. Ya tapi saya gak paham beneran nih sampai saat ini saya cuma ngerti di sana, saya gak tahu apa itu gunanya web, apa itu atau wes ngerti nih, saya cuma suruh ngedesain, suruh buat ini wes jadi itu kok. Gitu tuh. Ya tapi itu semua nggak pas apa ya, nggak pas buruk sih, masih ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa saya petik, saya bisa jadikan pelajaran untuk kedepannya gitu. Ya Allah. Intinya perkara sabar itu paling penting ya teman-teman. Dalam hal apa aja sih, meskipun itu bukan ujian, tapi kadang sesuatu yang tidak kita anggap ujian sebenarnya itu ujian. Ya Allah, udah deh. Sudah deh. Sudah ya Sedih-sedihnya. ceritanya ya. Sedih-sedihnya sudah deh. Sudah. Jadi bisa disimpulkan Ya. dalam syarat nomor 3 ini ya adalah sabar, yaitu sebagai thalabul ilmi, sebagai thalibun, kita itu harus mempunyai sifat sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam mencari ilmunya, sabar dalam diuji, sabar dalam apapun hal yang kita alami saat mencari ilmu itu harus kita sabari. Karena memang Allah itu menciptakan karena memang Allah itu menciptakan kehidupan adalah untuk ujian manusia. Iya, hakikatnya kita tuh ke dunia bukan untuk senang-senang, Rek, untuk menjalankan ujian. Tapi Try out. Allah menciptakan dunia untuk dinikmati. Iya. Iya. Sebenarnya ujian. Oh, ujiannya Iya, dinikmati. ujiannya dinikmati ya. Santai aja gitu, udah usah dibawa sepaneng Ya, gitu. kuncinya Sabar. ya itu. Sabar, ikhlas, nerimo. Sabarun. Astagfirullah bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Masya dengan Allah. sabar dan salat. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Kalau kalian tanya thalabul ilmi itu capek ya? Capek dong. Capek sih, capek. Kadang ada pemikiran untuk berhenti mencari ilmu sampai gitu. Ada yang gitu, Ya. tapi naudzubillah kalau saya masih ingin mencari ilmu. Ya, alhamdulillah banget ya kita sama Allah masih ditakdirkan menjadi orang yang masih berada dalam lingkup ilmu gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, kok ngene sih pas? Jadi dakwah kira. Dakwah ilallah. Cukup pembahasan ketiga, lanjut pembahasan keempat. Ya Allah, soalnya Jeng, terlalu jeng, more-more. jeng. Aku kamu. Keempat. Berdua. Keempat adalah Biaya. biaya. Cari mau kelima. Biaya nomor 5 itu adalah bimbingan guru. Mau ngomong 5. Enggak, aku salah. Aku salah. Maklum. Enggak, kalau dari nadomanya nomor 5. iya. Halo Mas Yare, al insanu minal khata'. Mahallul khata' wan nisyan. Mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak akan luput dari salah dan dosa. Iya, pancen tempatnya. Ya contohnya iki wis ke mau. Mohon maaf, Rek. Ngomongnya biaya nomor 5, ternyata nomor 4 saya kira. Salah penempatan titik. Allah. Wis lah. Biaya ternyata ada nomor 4, yang dimana biaya itu adalah syarat Biaya yang bukan cuma biaya uang ya.
bekal-bekal apapun yang diperlukan untuk thalabul ilmi itu Contohnya, contohnya sego, iya makanan makan, iya, lega, iya, iya, iya lega makan, biaya Bil. biaya uang bekal-bekal pokok semua keperluan-keperluan thalabul ilmi itu ada ada soal contoh kecilnya kitab Ya, contoh kecilnya adalah kitab buku pena ya kan stop, kalau nggak ada kitab stop. Ada satu cerita yang cerimu tadi kan, kisah iya kisah lagi. Tapi ini motivasi lah kisahnya imam madhab kita yaitu Imam Syafi'i. Ya kan cerimu tadi kan biaya tuh butuh bukan hanya duit kan, Ya. pulpen, buku, kitab dan sembarangnya. Ya, iya. Dan ternyata juga ada loh motivator yang tidak membutuhkan itu. Butuh sih tapi tidak mencukupi biayanya. Nah itu ceritanya Imam Syafi'i. Jadi gini ceritanya. Ceritanya tuh gini. Waktu itu Imam Syafi'i masih umur berapa ya? Umur 6 tahun. Iya. Iya waktu SD kelas 1 lah kira-kira itu sudah hafal 30 juz Al-Qur'an. Maka dari itu oleh uminya dikirimkan ke daerah mana gitu untuk mencari ilmu. Dan di waktu itu Imam Syafi'i sudah menjadi seorang yatim ya. Jadi sama ibunya. Keluarganya itu sangat berkecukupan. Maka dari itu ibunya Imam Syafi'i itu punya cita-cita anaknya itu menjadi orang sukses. Pada akhirnya asbab doa dan tawakal si ibu tadi juga usahanya Imam Syafi'i berangkatlah ke tempat itu jauh dari rumahnya. Dan dari sana ibunya hanya memberinya uang sangu 200 dirham kalau nggak salah itu. Nah, berkat dan 200 dirham waktu itu masih sangat nominal yang sedikit. Iya. Ya dan berangkat ternyata di sana dia menjadi siswa yang paling miskin, ya Allah kasihan. Yang paling fakir ya. Bahkan dia tidak mampu membeli buku untuk menulis ilmu yang akan dia cari. Iya. Bayangkan gimana susahnya. Dia berangkat mencari ilmu tapi gak punya buku buat nulis ilmunya. Pembekalannya kurang ya. Gak punya pulpen, gak punya apa-apa. Pada akhirnya karena dia orangnya emang dulu ada pulpen, pena coy. Pena iya. Karena pena dia tinta itu ya. Iya. Karena dia orangnya effort banget, punya keinginan banget untuk bisa punya kemauan, akhirnya dia berusaha deh. Dia gak mikir gengsi, gak mikir apa. Akhirnya dia karena gak punya buku, beliau menggunakan mencari kertas-kertas sisa kepemerintahan. Kalau di sini sekarang tuh kayak kantor kepala desa kayak gitu. Cari kertas-kertas sisa itu, tintanya beliau menggunakan air liur. Iya, air liur. Ya Allah, Masya Allah. Nah, waktu itu coba deh, mau nyoba. Coba wes, bayangkan sekarang, wes ya. Kita nyoba. Kalau nulis pakai air liur tuh kelihatan enggak sih? Enggak ya. Soalnya kan air. Iya. Hilang kan? Iya, Nah, kering. Dan alhamdulillahnya banget meskipun tulisannya itu lekas hilang, beliau itu mudah menghafal, mudah memahami. Akhirnya jadilah beliau seorang imam madhab yang masih dianut sampai saat ini. Beri tepuk tangan dong untuk beliau. Tapi jangan cuma tepuk tangan ya Re, jangan lupa doa juga. Al-Fatihahnya juga untuk beliau karena beliau itu adalah motivator sih buat kita, mentor untuk menjalani kehidupan ke depan. Kalau kisahnya gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ya, pernah tahu? Soal biaya? Kurang tahu sih, kurang. Iya. Beliau juga menimba ilmu ke Mekah apa ke Madinah gitu. Gak tahu pokok dengan dia. Ininya menimba ilmu luar daerah di gitu. luar kota. Di luar kota itu biayanya saking effortnya ia mau tolabul ilmi sampai beliau itu menjual sebatang kayu penopang rumahnya. Mungkin kayu pada zaman dulu rumahnya roboh enggak? Ya, wallahu alam. Allah yang menguatkan. Menjual penopang rumahnya. Penopang iya, salah satu penopang rumahnya. Rumahnya adalah rumahnya. Kemudian Ia jual untuk biaya tolabul ilmi. Alhamdulillahnya juga mereka beliau ditakdir menjadi imam besar di Indonesia. Kagum sih dengar cerita-cerita kayak gitu, tapi
Ya, kita sebagai manusia akhir zaman ya, sulit kayaknya bisa effort setinggi itu. Jadi Padahal cuma menjalani ya, biaya sudah dibiayain, sekarang ini guru sudah dicarikan ya. Iya. Tapi Padahal saya saya males. menjalani, saya males. Saya males saya. Kayak mana? Pikir yang berminggu, Iya. duit lancar, enak pokok wis. Paling jari Imam Syafi'i kalau tahu kita kayak gini sekarang, Mungkin ada rasa sedikit iya. keheranan dan Heran, kecewa. kok iso Gen Z kayak saat ini tadi. Iya. Yang ngerti wis mau bicara. Ya udah sih. Selanjut soal biaya sudah. Kelima, Adalah irsyadu ustadin, yaitu irsyad ustadi. Tahu gak sih irsyadu apa? ustadin, yaitu bimbingan dari guru. Ya pastilah ya, kalau tolabul ilmi itu kan pasti ada murid dan gurunya. Kalau hanya guru mau ngajar siapa? Kalau hanya ada murid mau berguru kepada siapa? Ilmunya Ada kok. Arek iki rek. Gak pernah main. Iso-isone. Dulu kamu gak pernah main guru-guruan yang gak ada muridnya. Itu kan cuma permainan, iki kan serius. Walah. Ya lanjut. Jadi guru mana mungkin mengajar kalau gak ada muridnya. Iya. Gitu. Murid juga. Nggak mungkin belajar kalau tidak ada gurunya. Gitu. iya. Soalnya mau ngaji ke siapa gitu. Jadi katanya syarat nomor 5 itu adalah gurunya Bimbingan harus dari guru. bimbingan dari guru. Bimbingan dari Oh, tak kira gurunya harus pinter. Biasa. Kualitasnya guru tuh nggak mempengaruhi ya. Nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu Bimbingannya. adalah ridho Bimbingannya. guru. Rek. Iya. Jadi kualitas guru pinter nggak pinter tuh nggak mempengaruhi. Meskipun kalian mau belajar ke sing guru nih, menurut kalian tuh nggak pinter, bahkan pinteran dari kalian, itu sebenarnya nggak mengaruhi. Karena yang dibutuhkan itu hanyalah Ridho. Terus kalau enek ridho rek, ilmu pakun masuk rek. Ya meskipun kita kurang dalam segi kecerdasan, mungkin Iya. kan IQ-nya orang kan beda-beda gitu. Mungkin ada yang kurang kecerdasannya, mungkin ada kurang cara nangkapnya gitu, pemahamannya itu kurang gitu. Tapi kalau sudah kita ridho, kalau kita. salah bukan kita. Wes serius kok ngene, saya pelin-pelan. Gurune ridho Ya, rek. kalau sudah seorang guru itu ridho kepada kita, insya Allah ilmu itu akan melekat pada diri Amin ya kita. Allah, moga-moga ridho Ya kuke. Allah. Moga-moga Kok iso ridho? Moga-moga Ridho guruku. Guruku ridho. Ridho, amin ya Allah. Semoga Bagi bermanfaat bagi ya ilmu kita bagi semua guru-guruku ridho ya aku ya. Ya guru-guru lihat ya guru-guru. Ridho ya. Iki mencari ridho Allah dari ridho seorang guru. Asik. Ya. Sudah. Mungkin cukup paham ya dari pembahasan kita mengenai apa wis jenenge yang kelima? Bimbingan dari Bimbingan dari guru. Jadi kita tuh cari ilmu kudu nek guru nih rek, mau cari ilmu ke siapa? Karena guru itu guru itu menjadi perantara untuk kita mendapatkan ilmu gitu. Jadi kalau kita mau ilmu, Sebagai kita cari information. guru. Tempatnya guru di mana? Tempatnya guru itu bukan hanya di sekolah, bukan ya. hanya di pesantren. Di garis merahi tempatnya guru itu bukan hanya di sekolah. Iya. Siapapun bisa menjadi guru. Termasuk kalian dan kamu. Kamu, aku, semua bisa jadi guru. Karena Guru itu adalah seseorang yang mengajarkan satu huruf saja kepada kita. Itu sudah disebut guru. Teacher. A teacher, I'm a child. Oke, lanjut pembahasan yang terakhir ialah Syarat terakhir adalah yang syarat paling akhir dan Paling akhir, nggak ada pembahasan lagi setelah ini, yaitu adalah saat kita thalabul ilmi harus dalam tempo yang lama atau dalam masa waktu yang cukup panjang lah, cukup lama, Iya cukup sih. panjang. Mek belajar Nek TK atau Apa sih dioleh? ilmunya mek lagu Iya. warna-warni. mewarnai, itu pun mewarnai nggak sepro itu ya. Iya. Jadi harus ada tingkatannya. Isone mek gambar gunung, gambar langit, matahari. Matahari ono raine. Ya. Lek mau cari ilmu yang gampang, ya dek TK aja. Tapi itu aja yang dapat ilmunya. Ya, jadi kalau kita mau mencari ilmu harus dalam tempo yang cukup panjang atau yang lama gitu. Soalnya kan kalau sekolah, kalau apa jenenge
sekolah itu kan ada tingkatannya ya. Iya. Lah tingkatannya sekolah itu kan ada ilmu khususnya. Iya, gitu. mempengaruhi ke Iya, ilmunya. selama apa jenenge? Semakin tingkatan itu Tinggi. ilmunya juga akan semakin tinggi gitu. Oh, Jadi jangan hanya memicu kepada satu tingkatan saja gitu. Selagi masih ada tingkatan selanjutnya, kenapa tidak gitu? Soalnya kan ilmu itu mahal katanya tadi. Intinya gini, gitu. lek kamu pengen ilmu yang banyak, munggah ke tingkat selanjutnya. Enggak. Iya, Enggak, terus kan maksudnya. Iya Ya, gitu. sebenarnya guys, kita kan SMK kan ya. Iya. SMK sebenarnya ilmu dalam SMK dari SD, TK, MI, SMP, SMK itu cukup sebenarnya. Sebenarnya Tapi kalau kita masih mau ilmu yang lebih besar, Iya. ya tentunya harus teruskan harus dong. lebih ke perguruan tingginya lagi ke universitas-universitas yang kualitasnya bagus sih. Mungkin Tapi bisa lebih bukan membantu. hanya itu, cara menuntut ilmu bukan hanya itu. Contohnya dalam dakwah juga kan menuntut ilmu, mengikuti ceramah-ceramah gitu, Oh, iya, pengajian-pengajian iya. ceramah itu kan Betul. juga ilmu gitu, ilmu agama. Ini Tapi kalau mau semua di dunia ini ilmu ya enggak sih? Ilmu hidup. bisa Ilmu iya, hidup, ilmu pendidikan, iya. ilmu pendidik ada, ilmu agama ada. Lengkap pokoknya di ilmu dunia ini. cara kita hidup. Jadi di dunia ini selain ujian, kita tuh juga diberikan ilmu besar, cuy. Ya, yang mana kita harus mencarinya. Bersyukur Jenenge deh. ya tolabul Bersyukur ilmi. untuk kalian yang masih hidup di dunia ini. Karena Alhamdulillah. sudah selanjut, habis ya ternyata. Habis. Isoi-isone habis. Sudah ternyata teman-teman. Sudah ternyata. Setelah kita membahas 6 poin-poin syarat yang perlu kita apa jenenge? Yang perlu kita tambahkan. pelajari ya. Kita tambahkan, kita pelajari, kita amalkan dalam diri kita. Alhamdulillah sudah dibahas semua. Sudah banyak cerita motivator yang religius Iya. lah. Religi. Untuk kita Kok religi sih? cinta dan kita contoh. Wajib Wajib kita sih. mengamalkan 6 syarat ini. Jangan lupa ya, lebih baiknya kita murojaah lagi deh, apaan aja. Pertama itu Ada kecerdasan, kedua, bersungguh-sungguh. ketiga adalah Sabar. sabar. Keempat, biaya. kelima, bimbingan dari guru dan keenam terakhir adalah waktu yang lama. ya. Jadi kalau cari ilmu jangan sebentar-bentar ya, nanggung. Mek setahun, 2 tahun oleh opo. Sekalian 10 tahun oleh ilmu segaban ya. Ya Tapi sekaligus barokah dan tapi ridhonya. tergantung sih kalau masalah lama itu bener Iya. lama cari ilmu, lama mondok tapi gak diridhoi gara-gara akhlaknya, adabnya iya. kurang. Ya itu rumah, makanya kan di apa jenenge dikumpulkan barusan itu sekaligus barokah dan ridhonya kan. Jadi aku keburu dipotong aja ngomong. ada syair yang dihafal nggak? Kalau ngomong syair sih. Ya tentu ada sih. Bal, stop bal. Ada syair. Tahu berarti ya? Ya, Ya, dong pasti syair tahu. satu bait aja. Satu bait aja. Ya, Aduh, karena semen kita di, ya. saling tahu, Iya. sepil dong, bisa duet ya? Cepil dong. Duet ya? Cepil dong. Duet ya? Oke. Ya, silakan teruskan nadom yang saya bacakan. Tuh saya ngendi rek. Aduh. Man romal ula min ghairi kaddin, Atau al-umrah fi talabil muhalin. barang siapa yang berhasrat untuk mencapai suatu tujuan tanpa bekerja keras, Berarti ia telah menyanyiakan umurnya untuk mencari hal yang mustahil. semoga dari klip syair ini bisa menjadikan kalian motivasi yang tinggi dalam mencari ilmu, yakni talabul ilmi dalam setiap keadaan kalian. Eswein. Sepertinya karena cukup kita lama ya bicara, Iya. dan semoga saja tidak basa-basi, bisa bermanfaat. Mungkin sekian dari kami. Thanks for your attention. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada saran ataupun pendapat yang mau kalian ajukan, silakan komen di channel YouTube kami. See you next time. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi